Cuman saya yang kasihan ini yang menengah ke bawah nih loh Pak, mati konyol. Itu Ya aja. terpisah, yang menengah, ya yang letupan pertama kedua mungkin ya. Kita belajar dari, walaupun saya nggak berada di sana, nggak menyaksikan mata kepala, tapi setiap hari waktu saat itu komunikasi informasi saya mengikuti terus. Kerusuhan Maluku itu memisahkan air dan minyak, Pak. Dan peluru di sana seperti punya mata. Itu banyak kesaksian. Itu bahkan yang jihad pun terima Tuhan Yesus banyak, Pak. Karena melihat keajaiban. Cuman kan nggak diekspos. Ya. Jadi kalau ini terjadi antara MUI dan pengikutnya Panji Gumilang, nanti efek dampaknya besar dan kita bisa lihat nanti terjadi terpisahan antara minyak dan air, Pak. Makanya kan Ya. saya bilang Pak Peta, ini mungkin juga kita nggak tahu rencana Tuhan untuk memusnahkan MUI. Kita nggak tahu juga rencana Tuhan kan. Iya, Kita lihat makanya aja, saya bilang kita tadi, lihat jadi penonton Pak, aja lah. iya Pak Andi kan nggak bilang rencana Tuhan. Apa Pak Andi lihat garam di dalam panci sup itu? Yang kelihatan kan cuma sayuran, minyak dan air. Garamnya kan nggak kelihatan. Nah ini hamba-hamba Tuhan yang betul dipakai Tuhan sebagai garam. Dia kan melebur kemana-mana. Nanti Andi, supnya enak Pak. Bro Andi, jangan khawatirlah, 80% perputaran keuangan di Jakarta itu sekitarnya milik orang Cina semua. Ini jangan khawatir. Baru Pak Andi tanya, Pak Teddy coba buktikan, coba lu lihat yang apa di Jakarta Utara untuk apa tanah di sana. Semua dari mereka uangnya. Perputaran uang di Indonesia, di khususnya Jakarta itu 80%. Dan itu juga kenapa Pak alasan Teddy. saya bilang kuat? Jangan Pak Teddy, main-main lah. Dulu boleh itu kamu gara-gara bermain, sum kita juga ada satu orang Chinese Tionghoa yang tambah kaya 40 juta. Ya, Siapa Pak namanya? ya. Siapa yang kentutin Alkitab? Oh, Agustan. Agustan. Walaupun dia tolak ya, walaupun dia tolak. Nanti terpisah kok. Jadi nggak usah kita stigmatize Tionghoanya lah. Nggak semua juga Tionghoa kan yang baik juga yang sebagai konglomerat. Dia mereka akan kena batunya juga. Semua akan kena batunya. Tunggu, ini saya lagi nonton. Ini Pak Teddy sebentar. Saya lagi nonton ini antara MUI sama Panji Gumilang ini lagi sama-sama pengikutnya lagi asa golok ini Pak. Mantap, Ngeri nih. mantap. Ini ngeri nih. Kita lihat aja Pak. Iya, tapi Pak Beta bawa suara perdamaian bagi mereka. Jangan kasih konflik ya. Oh tentu Berdoa dong. supaya mereka jangan konflik. Begitulah Tentu, kita orang Kristen. Ya berdoa sampai jangan terjadi apa darah. Ya, kita bicara ini kan maknanya mereka bisa paham Pak. Iya. Yang paling penting Pak, kalau udah golok-golokan udah itu kita jangan belaga pahlawan masuk tengah. Selamatkan anak istri, keluarga. Minggir. Ya, ntar orang Cina kena lagi deh. Iya, merambat ke situ Pak. Karena ini udah merasuk ke. Ya, kalau udah perang horizontal itu udah nggak lihat lagi Pak. Nggak lihat lagi Pak. Konflik. Kalau perang horizontal itu udah nggak lihat lagi mau Cina kayak mau Batak kayak, pokoknya dianggap musuh dia sikat. Jadi kita kasihan lah yang ekonomi menengah ke bawah ini yang nggak bisa lari ke Singapura. Bro Andi, itu yang saya bilang. Tahu ya, saya bilang aja, you tahu Cina nggak seperti tahun 98 itu. Mereka sekarang Pak udah berani, nggak ada. Udah nggak dulu itu masih ditekan oleh kelompok-kelompok ini. Sekarang nggak. Cina di Jakarta udah bersatu. Jangan coba-coba. Udah, mereka udah pintar lah. Habis mereka. Nih, Pak Andi cuman pura-pura aja Pak Teddy. Yang berani, yang takut aja. Juga sekarang berani masuk pagarnya disambut M16 Pak. Oh, gila. Berani aja. M16 kemahalan Pak Beta. AK-47 aja lah lebih murah. R15 Pak. R15 lebih mahal. Saya jujur ya, coba kamu bikin kerusuhan di Jakarta bawa etnis Cina. Cuma 5 menit Pak, Angkatan Laut Cina udah di Pulau Jawa. Nggak mungkin. Saya jujur, 98, emang 98 Cina bantu. Saya bukan bicara apa ya, bukan bicara apa saya bilang, bukan bicara omong kosong enggak. Coba
bawa etnis Cina perang kerusuhan di Jakarta. 5 menit 10 menit sudah di Pulau Jawa, Lautan Nggak Jawa. mungkin, nggak percaya gua. 98 kok nggak ada. Ya karena dulu itu belum. Sekarang Cina sekarang yang kita bilang warga negara Indonesia, saya bilang Nggak apa-apa lah Pandi, namanya juga asumsi, oke aja lah. Udah mereka standby, jangan dibilang seperti dulu. Lari luntang-lanting dibakar tokonya, coba bikin sekarang. Saya mau lihat berani lagi nggak? Standby buat apa? Nggak ada duitnya. Tapi gini Pandi harus lihatnya gini juga. Pandi pernah masak air nggak? Bukan di teko, di panci. Ya kan? Atau masak sup lah. Kelihatan kan waktu dia buihnya mendidih kan, minyaknya minggir, airnya minggir, terpisah kan? Nah ini kalau sampai terjadi nih kayak lagi sedang nanak air nih, masak air, terpisah, nanti jadi tahu yang mana yang ini, yang mana yang itu. Pasti itu alamiah Pak. Ya, cuman saya yang kasihan ini yang menengah ke bawah nih loh Pak, mati konyol. Itu aja. Ya terpisah, yang menengah, ya yang letupan pertama kedua mungkin ya. Kita belajar dari, walaupun saya nggak berada di sana, nggak menyaksikan mata kepala, tapi setiap hari waktu saat itu komunikasi informasi saya mengikuti terus. Kerusuhan Maluku itu memisahkan air dan minyak, Pak. Dan peluru di sana seperti punya mata. Itu banyak kesaksian. Itu bahkan yang jihad pun terima Tuhan Yesus banyak, Pak. Karena melihat keajaiban. Cuman kan nggak diekspos. Ya. Jadi kalau ini terjadi antara MUI dan pengikutnya Panji Gumilang, nanti efek dampaknya besar dan kita bisa lihat nanti terjadi terpisahan antara minyak dan air, Pak. Makanya kan saya bilang Pak Peta, ini mungkin juga kita nggak tahu rencana Tuhan untuk memusnahkan MUI. Kita nggak tahu juga rencana Tuhan kan. Iya, Kita lihat makanya aja. saya bilang tadi. Jadi penonton aja lah. Iya, Pak Andi kan bilang rencana Tuhan. Apa Pak Andi lihat garam di dalam panci sup itu? Yang kelihatan kan cuma sayuran, minyak, dan air. Garamnya kan nggak kelihatan. Nah ini hamba-hamba Tuhan yang betul dipakai Tuhan sebagai garam. Dia kan melebur kemana-mana. Nanti supnya enak, Pak. Bro Andi, jangan khawatir lah. 80% perputaran keuangan di Jakarta itu sekitarnya milik orang Cina semua. Ini jangan khawatir. Baru Pak Ali tanya, Pak Teddy coba buktikan, coba lu lihat yang apa di Jakarta Utara untuk apa tanah di sana. Semua dari mereka uangnya. Perputaran uang di Indonesia, di khususnya Jakarta itu 80%. Dan itu juga Kenapa Pak alasan Teddy. saya bilang kuat? Jangan main-main lah. Dulu boleh itu gara-gara sum kita juga ada satu orang Chinese Tionghoa yang tambah kaya 40 juta. Ya. Siapa Pak namanya? Ya. Siapa yang kentutin Alkitab? Oh, Agustan. Agustan. Walaupun dia tolak ya, Nanti terpisah kok. Jadi nggak usah kita stigmatize Tionghoanya lah. Nggak semua juga Tionghoa kan yang baik juga yang sebagai konglomerat. Mereka akan kena batunya juga. Semua akan kena batunya. Pokoknya purifikasi. Jadi kita penonton aja ya. Iya, nontonnya kayak di bioskop. Cuman yang jangan sampai ada penonton gila, Pak. Ya, saya di sini bicara Tionghoa bukan karena bicara Minang, enggak. Saya sama dengan mereka, sejiwa dengan mereka, bukan saya konteks ini ya, jujur. Oleh saya akan berjuang untuk mereka gitu. Jangan ada tuh istilah minoritas yang negatif begitu, bukan itu saya. Tapi saya cuma harapkan mereka sudah tidak lagi seperti yang dilakukan zaman Soeharto, yang dipermainkan minoritas. Kemudian dengan bahasa kecemburuan, kesenjangan, konflik sosial itu yang dibawa oleh Sudomo lain sebagainya. Bukan konteks itu. Saya merasa bahwa mereka itu satu nasionalisme dengan saya. Mereka itu warga negara asli. Memang dari negara sana, gitu. Tapi mereka itu warga negara Indonesia. Oleh sebab itu saya katakan di sini bahwa mereka itu punya kekuatan luar biasa. Tetapi baru bangkit sekarang ini. Oleh sebab itu jangan touch bawa-bawa mereka itu dalam ranah politik baru mau menciptakan kerusuhan. Teman saya ini baru datang ini Pak, orang milioner lah, saya bilang. Dia bilang udah nggak sama dulu. Itu hadir di Zoom kita sering. Nggak sama dengan dulu.
Mereka sudah kuat di sana. Jangan bermain-main lagi Islam-Islam garis keras, mencoba-coba bawa ranah atau pemerintah menghantar ke halal itu. Hangus negara kesatuan Republik Indonesia sekarang. Nah ini ya saya kasih semangat kepada saudara-saudara teman-teman saya ya, yang lahir, yang besar, yang baru datang di Indonesia sebagai orang Cina, orang Tionghoa. Dari daratan lah, dari kepulauan mana lah. Kita ini satu darah, satu bangsa. Kita akan berjuang bersama-sama untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya bersyukur mereka sudah kuat sekarang. Tidak seperti zamannya Soeharto. Oleh sebab itu, jangan berlari kore, Pak. Jangan touch. Saya bilang Pak Andi, jangan touch mereka. Saya bilang MU, NU, jangan coba-coba. Ya. Kalau kamu mencoba-coba, cobalah. Saya tidak cari kaos negara kesatuan Republik. Antara Islam dan Kristen itu tidak berbahaya. Saya bilang tidak berbahaya kalau terjadi konflik. Tetapi jangan konflikkan dengan bawa-bawa Cina, mau diskriminasikan mereka di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin, percaya bahwa negara kita akan kaos luar biasa. Karena apa? Ekonomi, kekuatan di Jakarta 80% ada di tangan mereka. Tetapi ekonomi ini mereka tidak gunakan untuk bikin konflik negara. Ekonomi ini bagaimana mereka mau menciptakan sumber daya manusia, pendidikan, industri lain sebagainya untuk memperdayakan seluruh masyarakat rakyat yang ada di Jawa. Itu jagonya mereka. Jangan touch, jangan coba-coba Pak Andi. Itu perkataan mereka tahun 65. Never happen again. And then guess what? Happen again kan 98. Iya kan, karena 98 itu memang permainan negara. Itu kan istilahnya dulu ada kecemburuan, kesenjangan sosial, timbul konflik sosial. Mengerti it can happen again. Oh, so tidak terjadi, Pak. Nggak bakal kecoba. Coba, sekarang masih ada jual-jual itu. Masih ada berani jual, coba. Coba pakai etnis. Saya coba pakai etnis bikin konflik di Jakarta. Saya berani enggak? Yang berani kan cuma satu kok. Diajak orang-orang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk ke Jakarta bikin demo di Senayan. Itu Islam gaya-gaya Islam. Islam di dunia ini gayanya sama, Pak. Di New York kemarin, saya bilang di Central Park. Orang dari Brooklyn, orang dari dari Washington DC, orang dari mana ini? Dari North Carolina, South Carolina. Mereka pakai media kumpul sama-sama di mana? Kumpul sama-sama di Central Park. Berdoa di situ. Seolah-olah banyak, Pak. Tapi karena mereka punya kesatuan luar biasa. Terjadi di Jakarta kan bukan rakyat Jakarta yang kumpul di Monas. Cuma kita nggak usah bicara itulah. Itu udah lama terjadi. Karena gaya mereka begitu, stylenya mereka begitu. Sedang memobilisasi massa. Di Rusia pun sama, mereka mengundang di provinsi lain berkumpul di kota itu, mau berdoa di pinggir jalan. Ya, tapi kan begitu gaya mereka, style mereka begitu. Kalau masuk di ranah politik itu yang berbahaya. Mereka akan undang orang-orang yang di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berkumpul di Jakarta. Bikinlah kaos di Jakarta. Ujung-ujungnya siapa sih kambing di situ mastermind, di Sukala lah. Maruf Amin lah. Oke, Pak. Nah, itu. Ini jangan saya bilang, Pak, cuma satu, Pak Pastor. Jangan coba-coba touch. Jangan lagi bicara minoritas di Jakarta itu. Hancur Jakarta itu. Saya cuma ingatkan kepada tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat sana. Jangan lagi Anda menyentuh itu. Hati-hati saya bilang menyentuh. Coba saya bilang 5 menit, 10 menit. Angkatan darat itu Cina udah di Lautan Jawa. Tapi tidak ada orang percaya. Ya nanti kamu lihat. Benar nggak saya bilang. Pak Santi Amar, ya. Silakan ditutup, kasih kesimpulan. Lalu Pak Teddy yang berdoa ya, Pak Teddy ya. Amin ya. Jadi, Andi aja Pak Teddy nanti doanya lama. Ya udah Pak Andi yang doa. Kacau di beta malu ini. Ya ada, Pak Santi Amar kasih penutup. Sebentar saya. Luar biasa perbincangan kita malam ini ya. Jadi Pak Teddy, saya setuju karena memang ada perubahan fundamental sikap daripada pemerintah Tiongkok yang mengatakan bahwa dimanapun keturunan Tiongkok itu adalah warga negara mereka. Itu
hukumnya, payung hukumnya. Baik, ini adalah perbincangan yang sangat serius dan bermakna dan memberi pesan kepada kita untuk doing something gitu. Jadi kalau teman-teman di sana juga hanya penonton, tetapi do something lah dengan berbagai cara. Jadi karena begini Pak ya, ini adalah suatu kesempatan untuk to be or not to be. Seperti orang bijak mengatakan, barang siapa melewatkan pasang sekali, ia harus tinggal selama beberapa waktu menunggu air pasang kembali. Apabila kita telah kehilangan suatu kesempatan, kita harus lebih bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan kesempatan berikutnya. Ini adalah pesan bijak daripada sang maestro. Ya, jadi ini adalah kesempatan bagi kita, bagi seluruh rakyat Indonesia, juga bagi pejabat tinggi negara, to be or not to be. Jadi tanganilah Al-Zaitun dengan hikmat, dengan bijaksana, jangan partisan, jangan dikapitalisasi menjadi konsumsi politik. Berbahaya bagi negara Republik Indonesia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Pak Andi, silakan tutup dalam doa. Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini kesempatan kita berkumpul bersama saudara-saudara kita. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.